Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal, Rabbul Alamin, yang mengumpulkan kita semua di tempat ini, di baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melanjutkan risalah dari Syekh Abdul Razak berkaitan dengan hadisul akhlak, dan bab yang terakhir adalah bab yang ke-29, dan untuk malam ini adalah sebagai penutupan dari risalah ini, yaitu bab yang terakhir, bab yang ke-30, yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak terkait qawaidu fi tazkiyatin nafsi, tentang kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dalam tazkiyatun nafs, tazkiyatun nufus. Ini adalah bab yang terakhir. Semoga kita bisa menyelesaikan yang malam ini dan sudah selesai. Nanti mungkin ganti ke kitab yang lain. Bab yang terakhir kan kita berbicara tentang adab di dalam safar, yang sekarang diakhiri dengan bab kaidah tazkiyatun nufus atau prinsip-prinsip di dalam mensucikan jiwa, kaidah-kaidah di dalam mensucikan jiwa. Sebagai muqaddimah, ayat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak adalah ayat yang sangat terkenal terkait dengan jiwa yang dia ketika disucikan maka kita akan berbahagia. Wa nafsi wa ma sawwah, demi jiwa, wa ma sawwah, serta penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ia mengilhamkan kepada jiwa, kadang dia fujur, durhaka, melakukan kemaksiatan, wa taqwaha, dan juga ketakwaannya, jiwa yang nanti dia bisa bertakwa, baik dan seterusnya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung. Nah, setelah Allah menyebutkan yang nama jiwa, kadang dia fujur, durhaka, maksiat, di ayat selanjutnya Allah memotivasi, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh khaba, merugi orang yang mengotorinya. Nah, ini adalah sebagai muqaddimah sebelum masuk ke dalam poin-poin yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, bahwa mensucikan jiwa, anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuhiha, maksud dari mensucikan jiwa adalah bil istiktsari minat ta'ati wal khairat, memperbanyak ketaatan dan kebaikan.
Ini sebagai mukadimah awalnya. Al-istikthar min at-ta'ati wal khair. Memperbanyak ketaatan dan kebaikan. Lawannya wal ibti'adu 'anil ma'asi was sayyi'at. Menjauhi perbuatan maksiat dan kesalahan atau keburukan. Ya, itu yang dikenal dengan tazkiyatun nufus dengan makna yang umumnya demikian. Intinya adalah memperbanyak ketaatan. Maka lawannya adalah orang yang tahqirun nafs, merendahkan dirinya. Tadi kan mensucikan, berarti lawannya adalah mengotori dirinya, jiwanya. Dengan apa? Bifi'lil adzan, dengan melakukan perbuatan dosa, wa fi'lil dzunub, dan juga kesalahan dan dosa. Ini garis besar di dalam tazkiyatun nufus adalah dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kebaikan dengan kebaikan, serta menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kan tubuh seluruh yang ada berkaitan dengan hubungan kita itu kan ada haknya. Seperti walizaujika hak, istri punya hak, tetangga punya hak, kemudian anak juga punya hak, orang tua punya hak, bahkan wa inna li nafsika 'alaika haqqan, termasuk diri kita juga punya hak. Termasuk diri kita juga punya hak. Nah, fondasi ini yang nanti kita akan lihat. Ketika kita sudah meyakini, mengetahui bahwa tubuh kita, jiwa kita itu punya hak, maka kata Syekh Abdul Razak ini membuat gambaran dulu. Terkadang orang ada yang keliru, mengira tubuh kita kan karena bitasydid, karena kita itu saking bersemangatnya beribadah kepada Allah, saking kita memfokuskan ibadah kita kepada Allah, lupa dengan kehidupan dunia, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. Dikira hak tubuh kita itu hanya sekedar menjauhi segala kemaksiatan, fokus ibadah dari pagi sampai sore, berkaitan dengan rutinitas ibadah yang tidak ada kaitan dengan dunia. Akhirnya hidupnya terbengkalai. Kan ada aja manusia seperti itu. Ya, dengan perasaan memfokuskan segalanya. Lawannya adalah orang yang mengabaikan segala macam ibadah. Nah, ini yang harus kita, sementara di antara kita sebagian kaum muslimin yang harus benar-benar kita tanamkan, sebagaimana kaidah Ahlus Sunnah kan dia adalah pertengahan antara yang berlebihan, antara yang mengabaikan. Kita hidup di dunia, ya kita fokus untuk mencari kehidupan dunia, buat menopang tubuh kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tubuh kita punya hak. Haknya bukan berkaitan dengan, kalau bahasa lainnya, hak berkaitan batin saja, tidak. Tapi kan berkaitan dengan organ-organ tubuh kita juga sama punya hak. Hak untuk diberikan asupan, hak untuk mendapatkan kesehatan, baik itu dengan olahraga, menjaga tidur, menjaga makanan, dan hak-hak yang lainnya. Jadi itu gambaran yang diingatkan terlebih dahulu. Selain
jiwa kita memiliki hak, tubuh kita juga sama memiliki hak di dalam kehidupan. Ada 10 poin yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak terkait dengan prinsip di dalam tazkiyatun nafs, dalam mensucikan jiwa. Beliau menyebutkan setidaknya atau hanya 10 poin yang merupakan fondasi besar di dalam tazkiyatun nafs, dalam mensucikan jiwa kita. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama adalah anna tauhid aslu ma tazku bihi an-nufus id huwa al-ghayatu allati min ajliha khalaqana Allah wa awjadana. Kaidah yang pertama adalah bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Ini tazkiyah yang paling besar, yang paling utama, mensucikan jiwa. Jadi mungkin sebagian kita mengira tazkiyah nufus itu hanya berkaitan akhlak, itu hanya sebagian kecil saja. Tapi yang terbesarnya adalah kaidah yang pertama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan di dalam segala aktivitas. Makanya orang-orang musyrikin, misal kan di dalam kehidupan ada orang yang sangat baik banget. Ini dalam ranah kehidupan kita. Kelihatannya baik, nggak pernah misalkan sama orang lain, nggak pernah zalim, suka membagi. Kelihatannya baik. Tapi dari sisi pandangan manusia, seandainya dia tidak bertauhid, atau zaman dahulu orang-orang musyrikin, atau zaman sekarang juga sama, ya orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka hakikatnya belum mensucikan jiwanya. Hanya sebagian dia bisa mensucikan, tapi di dalam fondasi terbesar dia belum, yaitu mensucikan Allah dari segala macam penyembahan. Itu tazkiyah yang terbesar. Ada beberapa ayat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di sini. Ya, ayat yang pertama yang terkenal, Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Di surah An-Nahl juga sama, ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Sungguh kami telah utus setiap umat seorang rasul. Apain? Ani'budullaha wajtanibut taghut, supaya mereka beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut. Ini fondasi dasarnya. Fondasi dasarnya. Kemudian di dalam surah Az-Zumar kata Syekh Abdul Razak, anna tauhid huwa aslu ma tazkun nufus. Tadi kan tauhid itu sebagai fondasi terbesar di dalam tazkiyatun nufus. Karena asyirik asyaddu ma yudadnisun nufus. Karena kesyirikan itu kan yang sangat mengotori jiwa seseorang. Wayaftiku biya, bahkan mencerai-beraikan jiwa seseorang. Ya, kan pakai logika dasarnya ketika anggap yang paling mudah saja, misalkan tisu. Ya, kita kan tahu fungsi tisu ini kan buat ngelap, baik ngelap ya wajah
atau ngelap apa namanya, ya apalah, itu kan jiwa kita meyakini demikian, dan memang fungsinya diciptakan atau dibuat seperti itu. Kemudian ada orang mengatakan bahwa tisu ini bisa mendatangkan manfaat, misalnya bisa menjauhkan dari mudarat, bisa menyelamatkan kita di perjalanan. Ya kan jiwa kita nggak menerima, akal sehat kita nggak bisa terima. Masa cuma tisu bisa? Nah demikian. Sehingga itu garis besar. Apalagi orang-orang musyrikin zaman dahulu, ketika misalkan menyembah patung, apalagi Umar ibn Khattab ketika mencium Hajar Aswad, innaka la tadur wa la tanfa. Kamu kan nggak bisa mendatangkan madarat, nggak bisa mendatangkan manfaat. Tetapi Umar ibn Khattab mencium Hajar Aswad karena laula, kalau bukan Rasul pernah menciummu, maka aku pun nggak akan pernah mencium. Nah, karena kan kesannya itu, saya pernah berdiskusi sama kawan yang muda zaman SMA, masih ingat banget, karena duduknya dekatan. Ya, kawan yang muda. Ketika kita ngobrol sampai santai, kan di muda mereka menyembah segala bentuk-bentuk patung kan, ya dengan simbol-simbol demikian. Nah, kemudian orang Islam juga itu ada yang mereka cium-cium, gitu. Ada yang mereka sampai berebut buat nyium Hajar Aswad seperti itu. Nah itu kan persangkaan sebagian orang, bukan cuma sekarang, dari zaman Umar ibn Khattab dahulu beliau sudah sedemikian rupa mengabarkan kepada orang, karena ini adalah bentuk ya kita mengikuti contoh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, bukan kita menghamba kepada Hajar Aswad, bukan kita berkeyakinan Hajar Aswad bisa mendatangkan manfaat, bisa menghilangkan bahaya dan lain-lain. Apalagi kiswah misalkan, kiswah itu kan suka diangkat karena banyak negara-negara tertentu, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, India yang suka potongin kiswah buat jadiin jimat dan seterusnya. Itu yang disampaikan bahwa kesyirikan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu sangat mengotori jiwa manusia. Karena yang dia kotori bukan lagi manusia, tetapi Allah Sang Maha Pencipta yang dia hinakan dengan kesyirikan. Sehingga Allah menyatakan di surah Luqman, dari wasiat Luqman kepada anaknya, kan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini yang pertama. Yang kedua, al-qaidatul tsaniyah. Kaidah yang kedua adalah ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Berdoa itu adalah kunci mensucikan jiwa. Berdoa. Kenapa kita berdoa mensucikan jiwa? Berdoa itu kan meminta. Berarti ketika kita meminta, kita tahu bahwa kita meminta kepada Zat yang memiliki segalanya. Kita merendahkan diri kita. Ya Allah adalah memiliki segalanya. Kita mengakui bahwa kita manusia yang lemah, manusia yang hina. Wal i'tiraf bi quwwatillah, mengakui kemahakuasaan Allah, maha kuat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita kan lebih maka di dalam riwayat banyak kan seperti di hadis riwayat sholihin bahwa man lam yasalillah, orang yang enggak mau minta kepada Allah, yatub alaih, ya Allah juga bisa murka. Karena orang yang enggak mau berdoa,
orang yang nggak mau meminta itu kan seakan-akan dia manusia yang paling hebat. Padahal semuanya adalah Allah yang memberikan segalanya, dan sebagai pengakuan bahwa kita makhluk yang hina, kita harus sering meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal mensucikan jiwa. Doa yang sangat terkenal apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agama. Atau doa yang lain, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, kita semua minta agar kita diberikan kesucian jiwa. Selanjutnya, Syekh Abdul Razak membawakan perkataan sahabat Abdullah bin Abbas ketika kita dapat hidayah atau misalkan kita diselamatkan dari bahaya. Kira-kira kalau misalkan jiwa kita itu tidak bersih, mungkin yang kita puji adalah bukan Allah. Ketika kita dapat hidayah, dapat kebahagiaan, kesuksesan, ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, mungkin yang mereka banggakan entah dirinya sendiri, atau membanggakan gurunya, atau membanggakan keilmuannya, kan bisa demikian. Maka kata Abdullah bin Abbas, mahtada ahadun minal khalaiqi li syai'in minal khair, tidaklah seseorang mendapatkan petunjuk, ya kalau secara umumnya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan, walam yattaqi syai'an minasy, atau misalkan dia diselamatkan dari keburukan, dari kebangkrutan, maka apa yang kita harus yakini? Kullu dzalika innama huwa bimahabbi fadlillahi azza wa jalla. Semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini dibawakan oleh Syekh Abdul Razak sebagai pengingat, segala urusan di dunia ini kan kita mintanya kepada Allah. Baik kesucian jiwa kita, baik dalam urusan rumah tangga kita, keluarga kita, atau usaha kita. Nah, di saat kita mendapatkan keberhasilan, bahwa semua itu adalah bi fadlillah. Kalau kita sudah yakin, otomatis ya akan lebih menenteramkan jiwa kita, lebih mensucikan jiwa kita. Kan banyak ya kasus demikian. Kita merasa sukses, wah ini kan hasil usaha saya, misalnya. Kita merasa pintar lah, karena saya rajin belajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, al-qaidatul tsalisah, kaidah yang ketiga, Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyah. Yang ketiga adalah Al-Quranul Karim sebagai sumber mensucikan jiwa. Nah, ini sudah jelas karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Quranul Karim huwa shifa'ut tam min jami'il adwa'i qalbiyyah wal badaniyah. Al-Quran itu kan sebagai obat, bukan cuma obat, syifa, penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan badan, dan penyakit dunia akhirat. Kan ayatnya jelas di surat Yunus, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un
wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Nah, di sana ada kalimat wa syifaa'un lima fis sudur sebagai penyembuh yang ada di dalam dada. Tetapi bukan cuma buat hanya hati saja, tapi bisa juga buat anggota badan. Ya, ini Al-Quran Karim. Caranya ya sudah jelas. Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai manba'ut tazkiyah, sumber di dalam mensucikan jiwa, ya caranya pertama tilawatil Quran pasti. Itu tingkatan yang paling dasarnya tilawah Al-Quran. Tapi harus naik wa tadabburihi, mentadabburi isinya. Jangan sampai misalkan kita dikasih karunia oleh Allah untuk bisa membaca baik membaca Al-Quran, membaca terjemahnya seumur hidup sampai kita meninggal, kita nggak pernah tahu isi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Minimal seumur hidup kita pernah baca isinya. Syukur-syukur kita mempelajari bahasa Arab. Karena sering, emang itu ada di Al-Quran. Nah, itu kan kalimat yang kesannya, padahal ya semua sumber kehidupan ada. Karena jangan sampai kita memotivasi generasi atau anak-anak rajin baca Al-Quran, ya sampai situ aja. Padahal tujuan yang lainnya adalah tadabburi, mentadabburi, merenungi isi Al-Quran. Dan yang ketiganya, yang terakhir, yang puncaknya adalah wa mujahadatun nafsi 'alal 'amali bihi, bersungguh-sungguh mengamalkannya. Itu tingkatan tertinggi. Tingkatan pertama membaca Al-Quran plus menghafal. Tingkatan keduanya mentadabburi, dan tingkatan terbesarnya adalah mengamalkannya. Yang keempat, kaidah yang keempat di dalam tazkiyatun nafs, ittikhadul uswati wal qudwah, menjadikan Rasul sebagai teladan terbaik kita. Menjadikan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sebagai teladan terbaik untuk kehidupan kita. Nah, ketika kita misalkan suka sama tokoh, suka sama orang lain karena bisa ini bisa itu, ya tetap di dalam mensucikan diri kita, manusia yang harus menjadi tingkatan pertama yang paling kita cintai adalah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam sebagai teladan di dalam kehidupan. Bahkan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tolak ukur kita dicintai oleh Allah atau tidak, atau kita mencintai Allah atau tidak. Tolak ukurnya ini di surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, katakan kalau emang cintanya benar, fattabi'uni, maka ikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jiwa kita akan lebih terjaga. Nah, terkait dengan permasalahan di dalam kehidupan, kan selalu anggaplah di dalam permasalahan fikih lah, karena ini disinggung juga oleh garis besarnya dari Syekh Abdul Hasan.
Mau bagaimanapun kita belajar terkait dengan agama, khususnya permasalahan selain akidah, pasti dan pasti kita akan menemukan perbedaan pendapat di dalam beragama. Itu pasti. Kecuali yang sudah disepakati, yang sudah diijma'kan oleh para ulama, yang sudah jelas. Tetapi khususnya di dalam masalah fikih dan yang lainnya, pasti akan ada perbedaan, semau besar ataupun kecil. Anggaplah seperti memelihara jenggot. Kita nggak bisa memungkiri, ada aja yang berpendapat sebagian wajib, sebagian misalkan hanya sunnah saja. Atau misalkan terkait dengan isbal, ya kita nggak bisa memungkiri, ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Kalau isbal maksudnya haram, kalau itunya makruh. Kemudian atau yang lainnya dalam permasalahan semuanya itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi kan kita pengennya mencontoh Nabi. Kalau masalah perselisihan, ya kita harus tinggal kita bahasa toleransi tetap kita menghargai. Tapi kan kita pengen lebih dekat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti ketika kita ingin mensucikan diri kita, man arada tazkiyatan nafsi ayyujahida nafsahu 'ala al-ittiba' wal iqtida' wa ta'assi bir rasul. Kita harus bersungguh-sungguh mengikuti, mencontoh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Jadi bahasanya simpel, tujuannya demikian. Ketika ada perselisihan, ini kan kata ulama demikian, misalkan makruh, ya udah. Tapi kan saya pengen mencontoh Nabi, misalkan gitu. Tapi kalau kita bersikukuh, enggak, ini wajib, kata ulama saya makruh misalkan. Atau misalkan sunnah, kan jadinya gontok-gontokan kalau demikian. Tapi kalau kita ambil simpelnya, kita memilih pendapat yang wajib, atau kita lebih ingin mencontoh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, selesai. Ya. Karena sering ketika kita berpendapat terkait hukum, kita mengatakan ini kan haram, nggak boleh isbal. Lah kata ulama pula ini sekedar makruh, pasti kan nggak akan ketemu deh. Membenturkan antara satu ulama dengan ulama. Karena semua permasalahan fikih pasti ada. Tapi kalau kita pengen lebih damai, lebih tenang, kita simpel. Kita tinggal saya ingin lebih mencontoh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, karena itu adalah teladan di dalam hidup kita. Maka itu adalah jalan yang mudah buat kita. Nah, jadi ini yang keempat. Ya, sisanya insyaallah nanti kita bahas setelah sholat. 6 lagi, dan ini pun pendek-pendek terkait dengan tazkiyah nafs. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.